sampai kemana-mana. Kesaksian Pastor Ray, wow, sampai kemana-mana. Kesaksian Pak Wahyu, Pak Pendeta Wahyu, wow, sampai kemana-mana. Kesaksian saya semuanya, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Terutama kita akan mengikuti apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Title pada hari ini, tema yaitu bagaimana penguasaan diri sebagai gaya hidup. Kita harus menjadikan penguasaan diri sebagai gaya hidup kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hari ini kita melihat atau mendengarkan bagaimana North Korea dan China akan menghantam Amerika. Beberapa minggu yang lalu kita melihat ada balon yang dikirim dari China untuk mengintai dan memantau situasi di United States of America. Sebenarnya bukan soal China atau North Korea atau negara lain yang baku hantam. Sebenarnya bagaimana manusia dapat menguasai diri. Amin. Mari kita sama-sama berdiri, kita mau berdoa tentu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ini mau dengar dari mana ini? Mau dengar kesaksian hidup saya atau mau dengar firman Tuhan? Rata-rata pingin, oh saya pingin dengar Anda punya kesaksian. Oh saya pingin dengar firman Tuhan. Baiklah, kita mengalir saja sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Oke, saya akan mulai. Mari kita buka Alkitab kita di Amsal 16 di ayat 32. Tema pada hari ini, penguasaan diri sebagai gaya hidup. Saya membaca di ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang siapa? Pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Bapak Ibu, dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan menurut Alkitab dan menurut dunia ini, mereka sudah melatih diri, mereka sudah belajar sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan sebagai seorang pahlawan. Mau diberikan penghargaan atau apa-apa itu, kalau dia bukan seorang pahlawan tidak bisa. Pada tahun 80-an saya sempat juara nasional taekwondo dulu. Tahun 80 saya mewakili PON dari Ujung Pandang. Dulu zaman dulu Ujung Pandang. Jadi kita fight antara saya waktu itu masih di kelas bantam. Karena kadang-kadang kalau untuk mau jadi tetap di kelas bantam itu kita berat badan harus di bawah 50. Berat badan harus di bawah 50. Jadi kadang-kadang kalau naik sedikit naik sedikit setengah, kita dimasuki di dalam lemari ada lemari itu, terus pakai raincoat, pakai jaket hujan, mantel hujan. Di samping kita lari sampai berkeringat sampai turun. Apalagi kalau kita mau pertandingan besoknya, itu tidak bisa, kita harus pakai raincoat sampai keringat, sampai keluar suar. Terus akhirnya berat badan harus sesuai. Itu kelas bantam. Kalau misalnya kita kelebihan sedikit, kita masuk di kelas bulu. Jadi begitu. Jadi di sini dikatakan di dalam Alkitab, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ini Alkitab katakan. Kesabaran sendiri adalah merupakan sifat Tuhan yang panjang sabar. Ini sifat Tuhan yang panjang sabar, atau di dalam bahasa Ibrani dikatakan erek. Erek itu adalah panjang sabar. Sedangkan dalam Amsal, sabar adalah sifat yang paling dan sangat dipuji di dalam Amsal. Amin. Ada suatu perumpamaan waktu saya di penjara 10 tahun. Selamat datang Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Eversit, silakan duduk. Waktu saya di penjara, saya sempat baca buku seorang, saya senang baca buku. Di penjara nothing but time. When you was in the prison, it is nothing you can do in the prison but time. We only have time in the prison. So that's why we can read. Kalau mau bilang baca Alkitab,
Sudah banyak orang baca Alkitab itu di penjara itu berapa kali tamat. Dan waktu saya masuk penjara itu dengan hal yang saya tidak pernah buat sama sekali. Saya dikasih offer pertama, dikasih offer sama distrik attorney atau jaksa penuntut itu 6 tahun, 6 tahun penjara saya tidak ambil. Terus kemudian saya dikasih 3 tahun penjara, saya tidak ambil. Kemudian di offer 1 tahun penjara, saya tidak ambil. Itu maksudnya time serve. Saya tidak ambil. Bagaimana kalau kita mau mengaku bersalah hal yang kita tidak buat sama sekali? Sehingga mereka bilang, ya sudah kalau kamu udah ambil, kami akan ke trial. Tapi kalau kamu kalah akan dikasih 25 tahun sampai seumur hidup. Saya juga tidak takut, saya juga pergi. Saya juga akhirnya saya bilang, saya tidak ambil, saya tidak bikin apa-apa nih. Saya datang di Amerika ini untuk seperti kita, mau cari makan, mau cari hidup lebih baik. Iya kan? Akhirnya saya tidak ambil kasus itu. Terus saya punya kasus itu dibawa ke penal di namanya adanya penal attorney ini. Penal attorney ini berbagai macam untuk trial attorney yang untuk menangani kasus kita. Waktu itu saya nggak ada uang, saya nggak bisa support diri saya nggak ada uang untuk meng-hire pengacara. Dan akhirnya waktu itu saya juga berpikir, aduh bagaimana? Akhirnya saya ke trial. Mau bilang apa saudara-saudara? Singkat cerita saya kalah. Distrik attorney mau memberikan saya 16 tahun. Hakim bilang tidak, kamu tahu ini kasusnya tidak ada kasus, tidak ada bukti. Akhirnya dia bilang udah kalau begitu 14 tahun, nggak dikasih lagi. Akhirnya ya sudah, last saya kasih 12 tahun, terserah hakim lah mau dikasih apa sama dia. Akhirnya saya dikasih berapa? 10 tahun. Dengan demikian saya dikasih 10 tahun, saya sudah kalah itu. Cuma berdoa dengan Tuhan, apa maumu? Dan jujur saya mau bilang bapak-bapak ibu-ibu, dulu saya seorang Katolik. Saya ketua Muda-Mudi Katolik se-Jakarta Timur dan di Bekasi. Santo Arnoldus, kalau sampai pernah tinggal di Jakarta Timur itu, di daerah Bekasi, Santo Arnoldus, saya ketua Mudika di situ dulu. Dan ya bapak dan mami saya dulu waktu saya masih sekolah, saya direncanakan menjadi seorang pastor. Tapi ya saya lari masuk di seminari Katolik, kita berantem di Ujung Pandang dulu. Berantemannya lari. 2 tahun kemudian saya masuk sekolah Akademi Perawat. Dan dulu Akademi Perawat itu sekolah di Indonesia yang gratis dan dibayar pemerintah. Jadi ternyata di Amerika itu sebagai perawat itu luar biasa, digaji hebat. Terus akhirnya ya sudah, singkat cerita, kita tidak boleh lari dari mana-mana. Kalau Tuhan mau menunjuk saudara untuk melayani engkau, saudara tidak bisa akan lari. Karena apalagi kalau 2 orang tua, itu pasti tidak bisa kemana-mana. Mungkin Abi merasa, kenapa saya jadi orang Kristen hari ini? Bukan cuma ini, mungkin saudara merasa, kenapa saya harus ke gereja hari ini? Itu bukan saudara. Karena Tuhan Yesus bilang, you do not choose me, but I choose you. Saya yang memilih engkau. Amin. Dan akhirnya waktu saya di penjara, saya kalah. Saya dikasih 10 tahun sentence. Saya harus ke prison. Penjara di sini Abi beda dengan penjara Indonesia. Maaf kata saya bilang, kalau penjara di sini kita namanya ada jail, ada branch, ada reception, kemudian masuk ke penjara besar. Oke, itu jail itu di Amerika ini itu masa transisi di mana kita ke court. Ada kadang-kala kita dikasih keluar melalui bail, tapi walaupun kita di bail out, tetapi kita kalau kalah kita masuk lagi ke jail itu. Nah, kemudian dari jail kita ke branch. Branch ini seperti bangsal di rumah sakit kayak asrama yang kita digabung untuk melatih diri kita. Masa transisi. Kemudian setelah dari branch itu kita ke namanya reception. Reception ini cuma cell living berdua, cuma sama-sama WC, toilet, 2 orang di dalam. Itu cell living itu kadang-kadang paling cepat orang keluar dari situ 2 atau 3 bulan. Tetapi paling lama itu 9 bulan. Saya 12 bulan di situ. Sengaja mau dibunuh. Tapi ya puji Tuhan, sebelum, karena saya sudah bernasar, saya bilang Tuhan, kalau memang saya menjalani waktu Tuhan, ajar saya untuk berbahasa Inggris, ajar saya untuk mengerti. Itu sebelum keputusan trial, saya sudah bilang begitu. Sebelum keputusan di sentence saya kalah. Akhirnya setelah saya kalah, karena apa?
Di Amerika ini sistemnya berbeda. Di Indonesia, kalau di Amerika ini kalau jury trial, Bapak Pendeta sudah jelaskan beberapa hari lalu kepada Adi, jury trial itu dari kami, dari pihak pengacara saya itu diberikan cuma 30 orang untuk masuk ke jury trial. Dan dalam jury trial itu cuma ada 12 orang. Sedangkan pihak distrik attorney atau jaksa penuntut itu dikasih 80 orang. Sehingga orang yang public defender saya kasih masuk di jury trial yang duduk di situ dicabut lagi, dikasih keluar dan diganti orang-orangnya distrik attorney. Nah, orang-orang saya yang dimasukin adalah dokter, perawat, tetapi dikasih keluar dan dikasih masuk orang-orang yang kerja di Walmart, orang-orang yang ya benci dengan kasus saya. Kasus saya ini kasus seksual assault, yang saya tuduhan yang saya tidak pernah buat apa-apa. Saya tidak pernah buat. Kasus pertama dituntut pemerkosaan, tetapi mereka drop hanya seksual assault. Saya juga tidak bikin. Dan saya merasa apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Kalau mau bilang title pada hari ini, penguasaan diri adalah kita harus jadikan sebagai gaya hidup kita, itu tidak gampang. Kalau di dalam penjara 2 tahun, ya hilang sayang. 2 tahun, 3 tahun, tetapi bukan soal temponya, tetapi bagaimana kita Tuhan rubah. Bagaimana Tuhan rubah, bagaimana kita dapat menguasai diri. Jujur saya bilang, saya waktu ambil ini title, sudah berapa minggu Pak Pendeta minta saya ini, tanya Adi tinggal di rumah. Berapa minggu lalu, saya dengan mayat tua, bukan argue maksudnya. Ya, ini tes. Mungkin kalau ada yang sering khotbah di sini, tanya aja, apa judul yang kamu masuk? Tuhan kasih cobaan. Tuhan kasih cobaan. Dan akhirnya, sewaktu saya dikasih 10 tahun, saya kan nggak tahu kalau saya dikasih 10 tahun. Saya pikir 25 tahun saya bisa mau hidup. Itu yang saya pikir. Hanya saking capeknya Pak, Ibu, saya langsung teman saya di dalam sel itu orang psycho, orang gila yang diambil dari jalan tidur tinggal yang saya. Saya tanya, men, kamu ada obat enggak? Saya udah nggak bisa tidur ini. Terus akhirnya dia bilang itu ada di meja. Siapa tahu obat Sirquil obat apa? Sirquil itu obat tidur. Sirquil itu for sleeping pill. Yang untuk orang-orang gila dikasih obat, orang-orang bipolar dikasih obat Sirquil. Jadi saya ambil itu ada di atas meja. Saya ambil 1 botol, saya taruh di, saya sudah cerita itu kepada tadi juga. Saya taruh di botol terus saya minum. Saya nggak tahu kenapa. 5 menit kemudian menurut ini saya jatuh, tertidur. Terus saya didatangi di bawah itu terpal untuk orang mati. Jadi sudah dianggap mati karena dicek semuanya menurut mereka saya sudah mati. Jadi saya dibawa, saya nggak tahu berapa hari. Yang jelas yang saya tahu waktu saya semuanya hilang ingatan. Saya tempat tidur di pangkuan seorang bapak yang berjanggut putih dan berbaju putih. Dan di dalam tidur itu saya cuma bilang, Tuhan apa yang kau mau buat hidup saya? Dia bilang, kamu harus melayani saya. Tapi di dalam pikiran saya, mau melayani bagaimana kamu di penjara, mereka berbahasa Inggris. Saya nggak tahu bahasa Inggris, saya nggak tahu apa, saya nggak tahu, singkat cerita nggak tahu apa-apa. Sudah. Akhirnya 3 hari kemudian mereka buka itu lemari. Kalau di sini kan ada lemari itu orang mati. Karena mereka lupa taruh nomor name tag di saya punya jempol. Pas mereka buka itu, saya bilang, hey, where I am? Di mana saya? Langsung ini polisi bilang ini, oh my god, you still alive? Dia langsung bunyi. Tunggu polisi datang. Terus borgol lagi. Saya bilang, kalau kamu itu mendingan mati deh. Mendingan mati daripada hidup lagi, ya kan? Makanya Rasul Paulus katakan apa? Mati adalah untukku. Yes. If I live for Christ. Yes. Mari kita lihat angkat tangannya satu. Haleluya. Saudara, waktu dibawa, saya sudah berubah. Saya nggak tahu perubahannya bagaimana. Saya sudah berubah. Masih ingat waktu Rasul Paulus buta kan? Yes. Matanya buta, tapi mata rohaninya terbuka. Yes. Yeah.
Yang saya di dalam sebelum saya mati itu, sebelum saya berpikir bagaimana saya mau bahasa Inggris. How can I speak English? Hello, I don't know how to speak English. You kidding me? Saya berpikir bagaimana saya mau harus. Setelah saya di tim, saya ingat, tapi saya punya hidup itu berubah. Saya tidak ada rasa. Setelah itu tidak ada rasa takut, tidak stres, tidak ada Bapak Ibu, tidak ada. Kalau Bapak Ibu kalau mau dengar kesaksian saya, ini panjang sekali kesaksian, tapi saya harus khotbah. Banyak sekali kesaksian saya itu ditransfer di California ini ada 30 state prison dan ada 33 namanya ICE detention cuma di California ini. Dan di sini itu penjara ini adalah gudang uang dari pemerintah Amerika. Money warehouse. Penjara itu. Ini penjara terbanyak di Amerika adalah cuma California. Kenapa saya bilang penjara? Tolong jangan ke penjara. Mau masalah istri, masalah suami, masalah anak, you don't have to go to the prison to change your life. God can change your life in here, accept it. Kalau Tuhan bisa merubah hidup Bapak dan Ibu di sini, terima. Amin. Dan akhirnya waktu saya dibawa ke penjara, saya dikembalikan ke sel saya yang sama teman saya. Dia bilang, oh my God, dia ketakutan. That's you, Mel? That's you? Oh no, I don't want to. Don't close to me. You must die. You must die. No, this is no Mel. Dia bilang saya punya nama Mel. Ya, jadi saya kalau memilih nama saya namanya Melchior Nicholas Lumento, terlalu panjang kan? Untuk orang-orang di LA panggil saya Eki. Jadi akhirnya ini teman saya di penjara. Tidak mungkin kamu hidup karena waktu kamu dibawa itu saya saksi. Saya lihat kamu sudah buang air, sudah buang hajat. Namanya kalau orang mati kan pasti semua sudah keluar, kencing, tai, semua sudah keluar, hidung sudah keluar. Dan kamu itu dibawa itu bukan pakai stretcher, bukan pakai ini, tetapi hanya ditaruh di plastik dan dibuang, dilempar. Sudah mati. Bagaimana saya bisa hidup? Kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan. Dan ini bukan pengalaman pertama saya hidup dari mati. Tahun 1993 saya pernah mati dibakar hidup-hidup di Bekasi. Nanti itu kesaksian berikut. Dan tahun 2006 saya pernah dioperasi otak, pecah pembuluh darah otak saya dioperasi dan menurut dokter 60% mati, 15% stroke, 15% paralyzed. Saya masih hidup sampai hari ini. Amin. Itu bukan kesaksian, ada banyak, jadi panjang sekali nih kesaksian hidup. Panjang sekali, tapi bersama Yesus kita pasti menang. Banyak sekali. Akhirnya saya apa? Yang lucunya saya bicara ke pendetarnya sama Abi, saya kan nggak tahu bahasa Inggris. Akhirnya saya cari Alkitab yang gampang, yang mudah-mudah bahasanya. Saya dapat Alkitab yang CEV, Contemporary English Version. Itu yang lucunya. Setiap saya bawa tadi, kita duduk di lantai begini. Duduk di lantai bawah tadi cuma baca Mazmur 23, Mazmur 91, orang-orang nangis, jatuh, bertobat. Cuma baca. Kita baca dari ayat ke ayat. Cuma baca, kita duduk di lantai melantai begitu, cuma baca. Mereka jatuh, mereka menangis. Ada yang disembuhkan. Saya juga kaget. Dan ini mana Beni ini? Gak ada Beni di sini. Mana Abi ini? Mana? Gak ada. Cuma baca orang jatuh. Luar biasa itu urapan Tuhan. Luar biasa. Jadi kita tidak boleh main-main. Tidak boleh main. Akhirnya saya menjalani waktu dan akhirnya saya apa? Di penjara saya dapat sponsor. Dan saya ambil kelas namanya AB1, AB2, AB3. Itu AB1, AB2, AB3 untuk mendapatkan saya punya GED. Jadi dikasih dari pemerintah Amerika, saya dikasih sekolah. Padahal tadinya nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu sekolah, nggak tahu. Dan yang puji Tuhan, saya punya Master of Theology di dalam, Master of Ministry di dalam penjara, dan saya keluar, saya dapat punya Master of Divinity di downtown Los Angeles. Kemudian juga melanjutkan mengambil doktor, dan saya juga berharap juga Pastor Ray dan Pastor B dan Pastor Wai bisa join saya di university ini. Ini university hanya untuk gembala-gembala. Kenapa mereka murah dan semua pekerja-pekerja di situ volunteer. Amin. Oke, kita lanjut lagi dalam firman Tuhan ya. Oke, baik. Dikatakan di sini
Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pahlawan itu tidak cuma sekedar jadi pahlawan. Pahlawan itu melalui proses. Bapak Ibu mungkin berpikir, kenapa saya bisa khotbah di sini, kenapa saya bisa melayani Tuhan, kenapa saya bisa jadi worship, tim worship di sini, bisa main musik buat gereja. Kenapa? Ini bukan Bapak Ibu, bukan saudara yang meminta saudara, tetapi Tuhan yang meminta. Tetapi ingat, kesabaran itu Tuhan melihat hati kita. Buka di dalam Amsal 14 ayat 29.